Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Hendra. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Sandy Venita, dan rekan saya Yan Marhendra. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami terkait Visual Analytics in Effects of Gross Domestic Product to Human Immunodeficiency Virus using Table Out. Untuk highlightnya sendiri, yang pertama ada bagian introduction, yang kedua ada method, yang ketiga ada eksperimen result, lalu yang keempat ada conclusion. Nah, jadi untuk pendahuluannya sendiri, di artikel ini tuh kemiskinan dan keterbatasan sumber daya sosial ekonomi meningkatkan resiko HIV atau AIDS melalui perilaku beresiko, kekurangan pangan, dan terbatasnya akses kesehatan. Nah, penelitiannya ini menunjukkan kalau prevalensi HIV-nya lebih tinggi pada masyarakat miskin dibanding kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Bukan karena ras atau etnis, tapi dari kondisi sosial ekonomi. Nah, di negara miskin itu uh, keterbatasan perumahan, pangan, dan mahalnya obat antiretroviral semakin memperburuk dampak HIV atau AIDS. Oke, pada metode penelitian kali ini dimulai dengan pengumpulan data, lalu dilakukan pembersihan data dengan membersihkan data dari World Bank untuk data GDP-nya. Kenapa? Karena di situ ada gambar slide dari Tableau atau tabel dari Tableau, kurang lebih kayak gitu masih banyak yang nol dan uh, data frame-nya masih belum terjaga dengan baik, masih rancu gitu. Lalu, oh ya, kami menggunakan tiga sumber data utama yaitu World Bank GDP tadi, lalu ada Our World Data untuk data HIV AIDS-nya, dan yang terakhir adalah World Population Review dari United Nations atau PBB untuk data populasinya. Nah, dari ketika kami mendapatkan data tersebut, kami membersihkan semua datanya menggunakan Excel dan dengan menyamakan nama negaranya, menghapus data kosong, lalu juga memperbaiki format tabelnya. Lalu ketika dataset tersebut itu digabungkan dengan teknik inner join di Tableau berdasarkan negara dan tahun, lalu sehingga menghasilkan data terintegrasi yang berupa GDP-nya, lalu jumlah kasus HIV/AIDS-nya dan populasi dalam setiap negaranya gitu. Lalu setelah data terpilih, kemudian kita visualisasikan menggunakan Tableau dalam bentuk peta, line chart, dan scatter plot untuk menganalisis hubungan antara DGP itu sendiri dan dengan prevalensi HIV/AIDS-nya. Next. Nah, ini adalah tampilan Tableau Country Data yang kami pakai sebelumnya. Dari bentukannya ada beberapa negara yang belum dikedetek gitu. Dari misal itu ada yang paling kelihatan tuh Rusia, lalu juga ada di Afrika ada yang bolong itu. Nah, lalu setelah kami lakukan pembenaran nama nama negaranya akan menjadi seperti ini. Next. Nah, ini lebih lengkap dan hampir semuanya di negara di bumi ini semua hampir berwarna biru. Namun kelemahan data ini, dia ada beberapa negara yang tidak memiliki GDP atau tidak tercatat di GDP-nya. Next. Nah, lalu overview dari death rate from HIV/AIDS dari World Data tadi kurang lebih sama dengan bentuk kolom 4 dan barisnya sebanyak 2000-an. Di sini yang paling atas adalah ada Afghanistan dari country-nya, lalu code-nya AFG, year-nya 2000 sampai 2008, lalu death rate-nya itu bervariasi. Next. Nah, lalu ini yang saya bilang dari untuk populasinya, eh, kami menggunakan data demographic indicator dari United Nations dari SIDS Estimates.
yang sebesar 21.983 baris dengan 65 kolom. Namun kami akan mengambil kolom yang berisikan populasi, negara, dan tahunnya aja. Next. Baik, untuk selanjutnya ada eksperimen result. Jadi kita bisa lihat ini ada gambar satu, yakni mengenai tren GDP dan prevalensi HIV atau AIDS per benua pada tahun 2000 sampai 2017. Jadi grafik ini tuh menunjukkan rata-rata GDP dan prevalensi HIV atau AIDS di berbagai benua. Nah, ini bisa kita lihat di grafiknya. Ini meningkat stabil hampir di semua wilayah, terutama mungkin untuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Lalu kalau untuk yang Afrika, dia menampilkan prevalensi HIV atau AIDS yang jauh lebih tinggi daripada benua lain, meskipun GDP-nya meningkat. Jadi kita bisa lihat kalau pertumbuhan ekonomi di Afrika belum sepenuhnya mampu menekan prevalensi HIV atau AIDS. Nah, kemudian untuk di gambar yang kedua, ini adalah grafik dari infeksi baru HIV atau AIDS dan GDP global di tahun 2000 sampai 2017. Jadi kita bisa lihat jumlah infeksi baru HIV atau AIDS di setiap benua dibandingkan dengan total GDP yang secara global. Nah, Afrika ini jadi uh, wilayah yang punya infeksi baru yang paling tinggi meskipun GDP global terus meningkat. Nah, jadi tren ini tuh ada ketimpangan ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi dunia itu tidak serta-merta mengurangi kasus baru HIV atau AIDS, terutama yang di negara miskin. Untuk selanjutnya ada grafik yang ketiga, yakni tren GDP dan infeksi baru HIV atau AIDS rata-rata pada tahun 2000 sampai 2017 lagi. Nah, line chart ini menampilkan hubungan kebalikan. Jadi, rata-rata GDP-nya ini naik dari tahun ke tahun, sementara rata-rata jumlah infeksi baru HIV atau AIDS-nya itu menurun. Nah, hal ini nih memperlihatkan kalau ada korelasi negatif ya antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kasus baru HIV atau AIDS-nya. Kemudian selanjutnya ada scatter plot GDP vs infeksi baru HIV atau AIDS. Jadi kita bisa lihat hubungan antara GDP dan jumlah infeksi baru HIV atau AIDS-nya. Pola titik-titik menurunnya ini yang dari dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sama tren lain yang ditambahkan pakai menunjukkan kalau ada korelasi negatif. Jadi semakin tinggi GDP suatu negara, semakin rendah jumlah infeksi baru HIV atau AIDS-nya. Nah, lalu untuk yang gambar kelima, ini di sini kita bisa lihat ada line chart tentang tren infeksi baru HIV atau AIDS dan GDP di Asia di tahun 2000 sampai 2017. Jadi ini tuh memperlihatkan jumlah infeksi baru HIV atau AIDS tuh menurun dari tahun 2000 sampai sekitar 2007, lalu naik lagi pelan-pelan sampai 2017. Nah, sementara itu GDP yang Asia itu meningkat pesat di sepanjang periode yang sama. Jadi bisa dilihat kalau pertumbuhan ekonomi nggak selalu menyatakan secara langsung bisa menekan infeksi baru HIV atau AIDS-nya, karena faktor sosial dan kesehatan masyarakat juga bisa berperan penting. Nah, di selanjutnya gambar ke-6 ini adalah scatter plot GDP vs infeksi HIV, infeksi baru HIV. Ini di Asia lagi, dan ini kita bisa lihat hubungan negatif antara GDP dan jumlah infeksi baru HIV atau AIDS di Asia, karena ini polanya menurun dan garisnya ini menunjukkan kalau negara dengan GDP yang lebih tinggi cenderung punya lebih sedikit kasus baru HIV atau AIDS. Tapi meskipun begitu masih ada variasi yang gede ya antara negara, yang nandain kalau selain faktor ekonomi juga masih ada faktor lain yang mempengaruhi angka infeksi.
Nah, untuk selanjutnya ini ada grafik ketujuh. Ini adalah grafik nilai terapi HIV atau AIDS dan GDP berbenua di tahun 2000 sampai 2017. Jadi grafik ini nih membandingkan peningkatan nilai terapi HIV atau AIDS dengan pertumbuhan GDP di berbagai benua. Jadi kita bisa lihat nilai terapinya nih meningkat signifikan gitu. Nah, ini terutama di Afrika dan Eropa ini itu meningkatnya sejalan sama peningkatan GDP-nya. Jadi kita bisa simpulkan kalau pertumbuhan ekonominya mendukung akses yang lebih baik buat terapi HIV atau AIDS sehingga bisa membantu mengendalikan epidemi di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian lanjutnya ada gambar ke-8. Ini adalah area chart dari GDP dan nilai terapi HIV atau AIDS di tahun 2000 sampai 2017. Jadi, seimbang kemampuan untuk menyediakan terapi HIV atau AIDS-nya juga cenderung meningkat. Terus yang dibahas dalam penelitian ini, Afrika ini kelihatan ada peningkatan nilai terapi yang signifikan seiring dengan pertumbuhan GDP-nya. Nah, sebaliknya, kalau meskipun Asia ada pertumbuhan GDP yang sangat besar, peningkatannya dalam penyediaan terapi itu nggak secepat Afrika ya, yang menuntut penelitian tuh jadi salah satu faktor kenapa kalau penurunan angka infeksi di Asia itu tidak sedrastis di Afrika. Oke, kesimpulannya dari penelitian ini bahwa di penelitian ini terdapat korelasi negatif antara GDP dengan prevalensi dari infeksi baru HIV/AIDS, di mana peningkatan GDP itu sendiri diikuti oleh penurunan kasus HIV/AIDS. Meskipun demikian, ketimpangan antar benua masih terlihat terutama di Afrika yang memiliki prevalensi tertinggi, meski GDP-nya meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam memperluas akses terapi HIV/AIDS, sehingga peningkatan kesejahteraan atau suatu negara dapat menjadi faktor penting dalam pengendalian epidemi HIV/AIDS itu sendiri. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.